dan selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan teacher kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda ya. Pengen tahu apa materinya? Hari ini kita akan membahas materi tentang novel. Semester 1 lalu Ananda sudah membahas novel sejarah bukan? Nah, kali ini kita akan membahas novel dengan cara yang lebih luas lagi. Ya. Pada era saat ini, Ananda tentu pernah mendengar nama-nama pengarang seperti Terelie, Andrea Hirata, ataupun Bunda Asma Nadia, bukan? Nah, bahkan sebelum Indonesia memasuki era reformasi, Indonesia juga punya pengarang-pengarang handal loh, seperti Ahmad Tohari, seperti Pramudia Anantatur, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Nah, bahkan karya-karya mereka pun sudah diapresiasi dan difilmkan pada era saat ini seperti Ronggeng Dukuh Paruk karangan Ahmad Tohari. Untuk penjelasan novel lebih lanjut, yuk simak penjelasan teacher berikut ini. Apa itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menangkap dan menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Untuk mengetahui maksud pengarang terhadap kehidupan novel, kita dapat mencari dari berbagai sumber mengenai biografi pengarang atau data mengenai keseharian pengarang. Kemudian kita dapat membuat kesimpulan tentang perbandingan kehidupan novel dengan kehidupan pengarang. Misalnya, kita dapat menemukan kesamaan latar belakang sosial budaya dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dengan biografi Ahmad Tohari sebagai pengarang novel tersebut. Secara ringkas, Ahmad Tohari merupakan seorang sastrawan yang kerap melahirkan karya monumental. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 13 Juni 1948 dan tinggal di desa kecil di Kecamatan Jatilarang, Jawa Tengah. Ia juga pernah merantau ke Jakarta dan kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Biasanya, tulisan-tulisannya berisi tema kebudayaan. Bahkan novel Ronggeng Dukuh Paruk mendapat apresiasi dengan difilmkannya novel ini pada film Indonesia yang berjudul Sang Penari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, Ananda dapat menganalisis unsur intrinsik dan kebahasa novel. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tokoh, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan tema. Yang kedua, kebahasaan novel. Kebahasaan novel yang pertama adalah majas. Majas banyak jenisnya, namun ada beberapa yang sering digunakan di dalam novel seperti personifikasi, hiperbola, ironi, simile, dan lain sebagainya. Yang kedua, citraan. Citraan merupakan gambaran pikiran yang dapat ditangkap oleh indera. Ada berbagai jenis citraan, di antaranya citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pencecapan, perasaan, dan citraan gerak. Selanjutnya, Ananda dapat menemukan pandangan pengarang dalam novel. Untuk menemukan pandangan pengarang dalam novel dapat dilakukan dengan menandai berbagai aspek kehidupan dalam ceritanya. Di antaranya, aspek sosial, keagamaan, politik, ataupun budaya. Terakhir, nantinya Ananda dapat merancang sebuah novel. Sebelum menulis sebuah novel yang apik, dapat dibuat rancangan seperti berikut ini. Yang pertama, pilihlah tema novel. Yang kedua, tentukan tokoh-tokoh dan karakternya. Ketiga, tetapkan alur cerita. Keempat, tentukan latar atau setting cerita. Kelima, tentukan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Baik Ananda, demikian penjelasan teacher mengenai materi novel. Silakan dipahami kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Patuhi yang 3M itu ya. Nah, assalamualaikum dan selamat pagi.